Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petri Permatasari, NIM 18531145, Prodi PAI 5G, mata kuliah Metodologi Pengajaran Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Ibu Asri Carolina MPDI. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang macam-macam metode fikih, Al-Quran hadis, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Macam-macam metode fikih. 1. Metode ceramah, yaitu cara penyampaian materi pelajaran yang dilakukan secara lisan kepada peserta didik. 2. Metode diskusi, yaitu suatu proses yang melibatkan dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi dan memecahkan masalah secara bersama-sama. 3. Metode demonstrasi, sebuah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. 4. Metode tanya-jawab, yaitu penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban, atau sebaliknya siswa diberi kesempatan untuk bertanya. 5. Metode kerja kelompok, yaitu suatu cara menyajikan materi pelajaran di mana guru mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok atau grup tertentu untuk menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan dengan cara bersama-sama dan bertolong-tolongan. Macam-macam metode akidah akhlak. 1. Metode ceramah. 2. Metode diskusi. 3. Metode tanya jawab. 4. Metode latihan, yaitu cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan tertentu juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan yang baik. Selain itu, metode ini dapat digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketetapan, kesempatan, dan keterampilan. 7. Metode keteladanan. Dalam pendidikan merupakan salah satu metode yang paling tepat digunakan untuk mempersiapkan dan membentuk karakter serta nilai moral peserta didik. 8. Metode pembiasan merupakan suatu cara yang digunakan pendidik untuk membiasakan peserta didik berperilaku baik sesuai dengan ajaran Islam. Sebab dalam membina anak agar mempunyai sifat yang baik, pengertian saja, namun perlu dibiasakan melakukannya. 9. Metode proyek, yaitu cara mengajar dengan jalan memberikan kegiatan belajar kepada siswa dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih, merancang, dan memimpin pikiran serta pekerjaannya. 10. Metode bercerita, baik guru maupun siswa dapat berperan sebagai orang yang menyampaikan materi. Dengan cara guru bisa memberi tugas kepada salah seorang siswa atau lebih untuk menceritakan suatu peristiwa atau topik dalam materi yang dipelajari. Macam-macam metode Al-Quran hadis. 1. Metode Baghdadi, yaitu suatu metode yang mengarahkan kepada sistem hafalan, sebab si anak dituntut untuk mengenal sepenuhnya dari dasar sampai dengan seterusnya. 2. Metode Iqra. Metode ini menekankan langsung pada latihan membaca yang dimulai dari tingkat yang paling sederhana, tahap demi tahap sehingga sampai pada tahap yang paling sempurna. 3. Metode pemberian tugas belajar. Metode pemberian tugas di mana murid diberikan tugas khusus di luar jam pelajaran. 4. Metode drill atau latihan siap, yaitu suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. 5. Metode ceramah. 6. Metode diskusi. 7. Metode tanya jawab. Macam-macam metode sejarah kebudayaan Islam. 1. Metode garis waktu. Dengan metode ini, peserta didik bisa melihat urutan kejadian dan akhirnya juga bisa menyimpulkan hukum-hukum seperti sebab akibat dan bahkan bisa meramalkan apa yang akan terjadi dengan bantuan penguasaan timeline beserta rentetan peristiwanya.
2. Metode peta konsep. Guru bisa memanfaatkan peta konsep untuk dijadikan sebagai metode penyampaian materi sejarah. Penyampaian materi dengan peta konsep akan memudahkan siswa untuk mengikuti dan memahami alur sejarah dan memahami secara menyeluruh. 3. Bermain peran. Bermain peran bisa berbentuk memerankan dialog tokoh-tokoh dalam sejarah atau memerankan diri atau kelompok sebagai ahli sejarah. Bentuk yang pertama bisa mengajak peserta didik untuk menjiwai karakter atau tokoh sejarah. 4. Aktif berbagi pengetahuan. Metode ini dapat digunakan untuk melihat tingkat kemampuan siswa di samping untuk membentuk kerjasama kelompok. 5. Metode ceramah, 6. Metode tanya jawab, 7. Metode diskusi, 8. Metode demonstrasi. Macam-macam metode bahasa Arab. 1. Metode langsung. Dengan metode ini, guru dalam mengajar langsung menggunakan bahasa asing melalui percakapan, diskusi, dan membaca bahan yang dipelajari. Sedangkan untuk menjelaskan suatu arti kata atau kalimat digunakan alat peraga. 2. Metode fonetik. Dalam metode ini, pelajaran dimulai dengan latihan mendengarkan atau ear training. Kemudian latihan mengucapkan bunyi-bunyi, kata-kata, kalimat pendek. Selanjutnya kalimat tersebut kemudian menjadi ucapan dalam percakapan. 3. Metode tata bahasa. Ciri metode ini adalah penghafalan aturan-aturan gramatika atau rule of grammar dan sejumlah kata-kata tertentu. 4. Metode terjemah. Dalam metode ini yang ditekankan adalah kemampuan menerjemah dari bahasa asing ke bahasa ibu dan sebaliknya. 5. Metode meniru dan menghafal. Metode ini digunakan oleh guru dengan jelas membacakan teks bahasa Arab dan kemudian ditirukan oleh siswa beberapa kali untuk dihafal. Atau menurut metode ini, metode menghafal berupa demonstrasi dan drill, menggunakan kosakata dengan menirukan guru selaku drill master. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.